Ingat, saya tidak butuh jaksa yang pintar namun tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang pintar dan berintegritas. Apakah kalian sanggup? Kepada anak-anakku yang baru saja saya lantik, saya mengucapkan sumpah dan janji menjadi jaksa. Setelah selama kurang lebih 4 bulan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk dibentuk menjadi seorang jaksa yang tangguh. Sumpah yang baru saja diucapkan bukan sekedar untaian kalimat seremonial belaka. Sumpah tersebut menjadi sebuah ikatan suci yang mengikat batin dan moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada negara dan kepada seluruh rakyat Indonesia yang menambahkan suatu keadilan. Mulai detik ini, atribut jaksa yang melekat di pundak anak-anakku adalah wajah penegakan hukum di Indonesia. Tidak lupa saya memberikan apresiasi kepada 5 peserta diklat PPPJ dari unsur TNI yang telah menyelesaikan diklat dengan baik. Semoga dengan keikutsertaan ini akan semakin meningkatkan sinergitas antara institusi khususnya dalam mewujudkan penegakan hukum di bidang tindak pidana militer maupun koneksitas yang profesional dan bermartabat. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Diklat beserta segenap jajaran Widya Aswara dan tenaga pengajar atas upaya dan kerja keras dalam memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, pengalaman kepada para peserta PPPJ selama menjalankan pendidikan di kawah Canda di Muka ini. Tentunya hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi anak-anakku sekalian. Karena terhitung sejak hari ini, status calon jaksa telah bertransformasi menjadi jaksa. Saya melihat ada rasa bangga dan bahagia terpancar dari wajah-wajah anak-anakku sekalian. Tentunya orang tua serta keluarga besar yang turut merasa bahagia. Para jaksa yang saya banggakan, PPPJ adalah langkah awal sebagai jaksa yang akan menentukan langkah karier berikutnya. Sebagai aparat penegak hukum, PPPJ sebagai pendidikan dasar yang masih bersifat teoritis. Tentunya kalian masih dituntut untuk mengembangkan kapasitas diri melalui pengalaman, penugasan di lapangan yang dinamika terkadang tidak akan dihadapi di dalam kelas. Untuk itu, cari pengalaman, tugas sebanyak-banyaknya. Belajarlah kepada para senior dan tempat tugas yang baru. Perubahan kedudukan tersebut harus diimbangi dan perubahan mental, pola pikir, dan pola kerja yang berorientasi pada komitmen pelayanan masyarakat dan negara dengan mengedepankan integritas serta profesionalitas sehingga mampu mengeliminir penyalahgunaan wewenang di dalam tugas. Jabatan jaksa memberikan kewenangan yang begitu luasnya, kewenangan penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Hal tersebut tentu menjadi kewenangan besar yang harus dilengkapi dengan integritas, moralitas, profesionalitas, dan yang harus kalian mumpuni. Personal juga tidak ada artinya. Profesional tidak akan ada artinya apabila tidak dilandasi dengan akhlak dan etika yang baik. Jabatan ibarat pedang bermata dua, yaitu bisa menjadi jembatan yang menuju kesejahteraan, tetapi juga bisa membuka jalan bagi kemungkaran, menjadikan pribadi yang kejam dan dolim. Dalam momentum ini, saya tegaskan kembali di setiap amanat yang mengandung makna tanggung jawab besar kepada kalian harus terjaga dan terjaga dengan baik. Ingat, saya tidak butuh jaksa yang pintar namun tidak bermoral. Saya juga butuh jaksa yang cerdas dan berintegritas. Sekali lagi, yang saya butuhkan adalah jaksa yang pintar dan berintegritas. Apakah kalian sanggup? Kehadiran kalian di tempat tugas baru harus mampu mendorong perubahan etos kerja. Jangan salah gunakan kewenangan dan jangan tergoda bujuk rayu untuk melakukan perbuatan tercela.
para jaksa muda yang saya cintai. Sebagai tunas adiaksa yang baru saja saya lantik, anak-anakku sekalian wajib memahami posisi strategis kejaksaan dalam struktur pembangunan nasional. Kebijakan penegakan hukum yang dijalankan harus selaras, adaptif, dan mendukung program pemerintah. Hukum harus diletakkan sebagai fondasi sekaligus sebagai akselerator terwujudnya stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta pemerataan kesejahteraan sosial. Saya yakin dan percaya, jaksa yang saya lantik pada hari ini seluruhnya memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik untuk dapat berkontribusi untuk institusi khususnya dalam menghadapi transformasi kejaksaan. Kalian memiliki hak peluang yang sama untuk dapat memegang tongkat komando kepemimpinan kejaksaan di masa depan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, tidak mudah membalikan telapak tangan, namun dengan perjuangan yang gigih, tangguh, konsisten, tidak dapat mewujudkan apapun menjadi mimpi kita. 36 tahun yang lalu, aku juga seperti kalian mulai kalian dilantik, bentuk karier kalian. Dan aku harapkan kalian adalah adiaksa muda yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan ini. Ingat pesan saya, regenerasi di tubuh institusi pasti terjadi. Maka persiapan diri sebaik mungkin untuk memegang tongkat komando suatu hari nanti. Kalian bukan hanya sekedar penerus estafet kepemimpinan, melainkan harus bertindak sebagai agen perubahan yang menggerakkan transformasi kejaksaan di masa yang akan datang. Menjadi agen perubahan berarti kalian harus berani berubah kultur yang konsumtif, yang malas, feodal mungkin, sesisa kedudukan anak-anakku. Harus mampu membawa pola pemikiran yang baru. Bawalah nilai-nilai idealisme yang kalian pupuk selama masa pendidikan ke tempat tugas yang baru. Jangan biarkan idealisme kalian luntur dan larut oleh kebiasaan buruk di lingkungan sekitar kalian. Para adiaksa muda yang saya banggakan, dunia hukum seringkali dipandang sebagai hal yang bersifat kaku. Realitas sosial di masyarakat menuntut penegakan hukum harus lebih dinamis, sesuai dengan dinamika dan tantangan zaman. Untuk menjadi jaksa tidak boleh kaku. Jaksa harus memiliki intuisi hukum yang mampu berdialog, menimbang nurani, dan mengambil keputusan dengan keadilan substantif. Keputusan tidak hanya benar menurut hukum, tetapi juga adil menurut hati nurani masyarakat. Dan tentunya menurut hati nurani kalian. Saya minta kepada kalian, download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.